Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan proyek kami tentang digital reputation dan public sentiment analysis pada brand Nance Beauty berdasarkan komentar YouTube. Sebelumnya, kami perkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Shikonosho Azahra. Saya Ketua Buang. Baiklah, saya akan menjelaskan latar belakang dari proyek yang sudah kami buat. Pada era digital saat ini, reputasi sebuah brand tidak hanya dibentuk oleh strategi pemasaran, tetapi juga oleh opini publik yang tersebar di luas media sosial. Komentar pengguna dapat bersifat positif, netral, maupun negatif, dan secara langsung memengaruhi citra brand di mata masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan analisis data yang terstruktur untuk memahami sentimen publik secara objektif dan berbasis data. Lalu di sini ada challenge atau permasalahannya. Permasalahan utama yang dihadapi adalah banyaknya komentar publik yang bersifat tidak terstruktur, memiliki volume besar, serta tersebar di berbagai waktu dan kategori. Proses analisis, pada tahap awal, data dikumpulkan dari komentar media sosial dengan topik yang relevan terhadap brand. Dataset yang digunakan memiliki lebih dari 700 bytes dan teks. Proses ETL dilakukan menggunakan table prep yang meliputi pembersihan teks seperti normalisasi huruf, penghapusan data baca dan URL, serta penambahan atribut seperti panjang komentar dan tipe komentar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Kurnia. Pada bab ini, saya akan menjelaskan tahapan perancangan sistem yang diawali dengan proses pengumpulan data. Dataset yang kami ambil berdasarkan dari komentar YouTube channel Rans Entertainment karena channel ini memiliki jumlah penonton dan interaksi yang tinggi sehingga relevan untuk analisis sentimen publik. Kemudian langkah kedua kami mengunduh dan menyiapkan Python. Selanjutnya kami mengunduh dan menginstal Python versi 3.11.9. Untuk sistem operasi Windows, versi ini kami pilih karena kompatibel dengan library yang digunakan dalam proses pengambilan dan pengolahan data. Kemudian tahap selanjutnya kami memverifikasi Python setelah proses instalasi selesai. Kami membuka command prompt dan menjalankan perintah p-3.11 versi. Perintah ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem telah menggunakan Python versi 3.11 sebagai lingkungan kerja utama. Kemudian pada langkah keempat, kami menginstalasi library pendukung. Pada tahap berikutnya, kami menginstalasi library yang dibutuhkan dengan perintah p-3.11 -m pip install YouTube comment downloader pandas. Downloader digunakan untuk mengambil komentar dari YouTube, sedangkan pandas digunakan untuk mengolah data ke dalam bentuk dataset. Kemudian pada langkah kelima, kami membuat folder dan file kerja. Setelah itu, kami membuat folder kerja dengan nama YouTube Dataset. Di dalam folder tersebut, dibuat sebuah file Python bernama script.youtube.py yang berisi skrip untuk melakukan proses pengambilan komentar secara otomatis. Kemudian pembuatan skema data warehouse. Setelah data warehouse kami kumpulkan, tahap selanjutnya adalah perancangan skema data warehouse. Pemilihan model start skema ini Sabar dah. Pantang orang lagi tag loh. Tadi ya. Bunyi lah tuh tadi. Apa bunyi dikit-dikit dong. Dia tadi lagi cok. Tadi coba. Bagi start dia. Baiklah, selanjutnya pembuatan skema data warehouse. Setelah data berhasil kami kumpulkan, tahap selanjutnya adalah perancangan skema data warehouse. Pemilihan model start skema pada penelitian kami menggunakan model start skema yang terdiri dari satu tabel fakta dan beberapa tabel dimensi. Model ini dipilih karena strukturnya sederhana, efisien, dan sangat mendukung proses analisis serta visualisasi dashboard menggunakan Tableau. Tabel fakta fact public sentiment tabel fact public sentiment berfungsi sebagai pusat penyimpanan data utama hasil analisis sentimen komentar publik terhadap konten Rans. Tabel ini menyimpan metrik utama seperti sentiment score untuk mengukur polaritas sentimen, word count untuk menghitung jumlah kata komentar, comment count untuk jumlah komentar, dan toxic flag untuk menandai komentar toksik.
Selain itu, tabel ini terhubung dengan tabel dimensi melalui foreign key seperti time ID, platform ID, kategori ID, dan sentiment ID. Dim time atau dimensi waktu menyimpan informasi waktu seperti tanggal, hari, bulan, tahun, dan minggu. Dimensi ini digunakan untuk menganalisis perubahan sentimen publik dari waktu ke waktu. Dim platform atau dimensi platform, tabel ini menyimpan informasi platform media sosial yang dianalisis pada penelitian dianalisis di YouTube sehingga analisis dapat difokuskan terhadap platform. Kemudian ada dim sentiment. Tabel dim sentiment ini berisi klasifikasi sentimen komentar seperti positif, netral, dan negatif. Dimensi ini digunakan untuk mengelompokkan komentar berdasarkan hasil analisis sentimen. Kemudian ada dim kategori. Tabel dim kategori ini menyimpan informasi kategori analisis seperti nama brand range dan jenis konten. Dimensi ini membantu dalam mengidentifikasi topik atau isu yang paling sering dibahas oleh audiens. Dan dengan demikian, pada bab ini telah dijelaskan proses pengumpulan data hingga perancangan skema data warehouse yang menjadi dasar analisis reputasi digital Rans Entertainment. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami sih. Selanjutnya, saya akan membahas tentang proses ETL yang dilakukan di table prep. Tahap pertama adalah proses ETL menggunakan table prep. Data komentar dimasukkan melalui fitur connect to data dengan format text file. Selanjutnya dilakukan clean strip untuk merapikan struktur data, memastikan tipe data sesuai, serta menghapus data kosong. Kolom komentar di-rename menjadi comment text agar konsisten dalam proses analisis. Lalu kami juga menghapus komentar yang terlalu pendek atau tidak valid menggunakan filter panjang teks, serta melakukan pembersihan teks seperti lowercase, penghapusan tanda baca, URL, angka, dan spasi berlebih. Pada tahap ini juga dibuat beberapa file tambahan seperti word count dan comment type untuk mendukung analisis sentimen. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang sentimen analisis menggunakan TPI. Table desktop. Setelah proses ETL tadi selesai, data dimasukkan ke table desktop. Analisis sentimen dilakukan menggunakan pendekatan rule based melalui calculated field. Setiap komentar diberikan skor sentimen yaitu positif, negatif, atau netral berdasarkan kata kunci tertentu. Selain itu dilakukan identifikasi komentar untuk mendeteksi potensi risiko reputasi. Visual calculated field ada sentiment score, sentiment label, dan toxic flag. Visualisasi sentimen distribution menunjukkan distribusi sentimen positif, netral, dan negatif pada platform yang dianalisis, sehingga memberikan gambaran awal persepsi publik. Lalu ada timeline reputasi. Timeline reputasi digunakan untuk melihat perubahan sentimen dari waktu ke waktu dan mengidentifikasi periode tertentu yang mempengaruhi reputasi brand. Lalu di sini ada top issue. Top issue mengelompokkan komentar ke dalam kategori pujian, keluhan, dan pertanyaan untuk mengetahui jenis respon publik yang dominan. Lalu ada toxic comment analysis. Analisis toxic comment menunjukkan perbandingan komentar toksik dan non-toksik sebagai indikator risiko reputasi. Lalu ada brand health score. Brand health score ini digunakan sebagai KPI utama untuk menggambarkan kondisi kesehatan reputasi brand secara keseluruhan dan bersifat dinamis mengikuti filter platform, waktu, dan sentimen. Berdasarkan hasil analisis, brand disarankan untuk mempertahankan faktor yang memicu sentimen positif serta meningkatkan penanganan terhadap komentar negatif dan toksik. Dashboard ini dapat digunakan sebagai alat monitoring reputasi secara berkelanjutan. Baik, melalui dashboard digital reputation dan public sentiment analysis ini, organisasi dapat memantau reputasi brand secara objektif, terukur, dan berbasis data. Mungkin sekian saja presentasi video dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.